ya. Itu namanya akidah. Atau tadi apa yang disampaikan oleh teman kalian? Akidah apa tadi? Apa tadi? Masih ingat? Apa tadi? Apa? Pondasi dan sebuah ikatan yang susah diurai. Aslinya itu akad itu kalian sudah pernah ya mendengarkan ada akdun nikah. Akdun nikah itu berasal dari sebuah ikatan primordial ya, yang sakral dan susah diurai. Itu aslinya akad itu tali yang diikat dan susah diurai, itu namanya akad. Sehingga kalau ada orang yang nikah, akad nikah, itu idealnya jangan sampai rujuk cerai gitu loh. Jadi harus dipersiapkan. Maka besok kalau kalian nikah, ya itu dipersiapkan yang benar, dipertimbangkan. Jangan sampai nanti selesai sebulan wes tidak ada orangnya. Jadi idealnya begitu, ya. Maka itulah disebut akad. Akad itu tali yang untuk mengikat tapi susah diurai. Ya, itu namanya akad. Maka ada akidah. Nah, akidah itu sama. Tadi sudah disampaikan ada akidah yang mulkiyah. Mulkiyah itu artinya adalah yang diambil dari kata qul a'udzu birabbin nas, malikin nas itu. Malikin nas artinya bahwa apa namanya? Yang berhak menguasai itu hanya Allah. Yang lain-lain no, itu ya. Yang lain tidak boleh menguasai. Tapi prakteknya orang itu merasa memiliki apa? Untuk menguasai dalam segala hal, itu manusia. Ya. Terus ada lagi tadi akidah secara yang pertama adalah mulkiyah, yang kedua adalah ibadah. Maksudnya adalah yang berhak dan patut disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh, maknanya begitu. Jadi ada yang namanya mulkiyah, ada yang namanya ubudiyah, itu dari akidah. Ada yang namanya akidah nabawiyah. Nabawiyah itu hanya apa, kita mengakui seorang nabi dan rasul, ya kan? Nabi itu jumlahnya berapa? Nah, ya banyaknya piro. Kalau tanya banyak itu 200. Ada yang mengatakan wakilah 243. Ada yang mengatakan 214. Tapi yang wajib kita imani, kita yakini adalah 25. Hafal? Hafal, alhamdulillah. Sing mbok hafalke apa itu. Enggak, kita itu harus betul-betul merasa sense of belonging, merasa memiliki bahwa itu adalah nabi kita gitu loh. Mosok ora hafal. Ya, upayakan harus hafal ya. Ya, mulai Nabi Adam dan sampai Nabi Muhammad. Paling tidak harus kita mengenal. Ditanyakan nanti repot itu. Siapa Nabi Hud, siapa Nabi Nuh, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam persoalan-persoalan akidah. Clear ya, akidah itu maknanya seperti itu. Jadi kalau kita itu berakidah yang baik, itu semakin tinggi nilai imannya, semakin tinggi nilai ibadahnya, semakin tinggi apa namanya takwa kita kepada Allah. Ya, tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa memang sifat iman itu fluktuatif. Fluktuatif itu naik turun ya. Kadang ya apa namanya seperti seperti apa? Listrik gitu loh. Kadang ya turun, kadang naik. Maka kewajiban kita harus mengkaji terus keimanan itu ya. Di sini iman, tapi belum tentu nanti di bawah masih membawa iman. Ya mudah-mudahan selalu kita bawa. Oke ya. Itu terkait dengan akidah. Tadi ada yang masuk kepada tijarah atau perdagangan atau jual beli atau muamalah. Muamalah itu apa sih? Hubungan manusia dengan manusia ya, di dalam hal perdagangan ya, muamalah. Nah, kalau kita lihat di dalam hukum fikih ya, ada jual beli itu dianggap sah kalau memiliki 3 kriteria. 1, ada barang. Yang kedua, ada penjual. Yang ketiga, ada
Ya, atau ada pembeli harus ada agreement, kesepakatan. Paham? Ya, itu yang paling pokok sebagai dasar kita jual beli itu. Ono barangnya, ono sing beli, ono sing jual, dan ada itu di dalam hukum fikihnya seperti itu. Apa saja itu? Nah, itu. Nah, jadi itulah namanya akad. Apa namanya jual beli itu seperti itu. Nah, sekarang tadi ada yang sangat menarik, ada yang berkembang. Bagaimana hukum jual beli secara online, gitu ya? Jadi ada sebuah undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu tentang apa namanya? Undang-Undang apa? Ya, ITE. Itu ada pasal yang menarik di situ. Jadi itu disamakan dengan konvensional. Intinya begini, bahwa di dalam undang-undang itu bahwa ada landasan hukum. Ya, kalau kita itu memiliki dasar-dasar untuk jual beli, itu dianggap sah dan tidak. Yang penting itu hampir sama tadi kok, tidak merugikan. Nah, online itu di situ kan menawarkan, misalnya ada klik terus apa bahasanya, harga terus dilihat ya, dan lain sebagainya. Lah kamu oke apa enggak? Kalau oke dijamin secara hukum itu boleh. Secara hukum itu diperbolehkan, gitu ya. Nah, cuman pelaku itu sing ora bagus. Kadangkala kamu pesen baju ukurannya sekian tapi dikirim tidak Nah, itu kamu merugikan enggak? Kalau kamu rugi berarti itu menyalahi sebuah aturan, artinya orang tidak bisa menerima apa yang dipesan, apa yang dijual. Itu tidak sesuai. Berarti itu sudah menyalahi aturan. Tetapi kalau kamu itu setuju dan nanti barangnya sesuai, itu secara hukum tadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu diperbolehkan. Ya, undang-undangnya seperti itu. Yang penting tidak saling orang itu merasa dirugikan. Itu paling pokok. Nah, paham ya? Nah, tadi berkembang ada COD, ada apa ya. Yang penting tidak dirugikan dan itu jelas ada barangnya. Dan itu kamu ada kesepakatan. Kalau tidak ada agreement, kesepakatan, ya tidak bisa. Tidak bisa. Maka di situ lambangnya disuruh ngeklik, nanti ada muncul barang. Nah, kalau nggak sesuai, Pak, oh ya berarti itu kalau secara hukum itu janjinya batal kalau tidak sesuai. Paham ya? Sebenarnya begitu. Nah, selama ini banyak dirugikan apa? Wes pokoknya ditompo. Pokoknya ditompo ya. Ada klaim-klaim enggak itu? Kalau sudah barang itu nanti diklaim apa enggak? Ada? Oh ya. Baik, itu kira-kira ya sebagai tambahan saya, dan alhamdulillah nanti minggu depan lebih bagus lagi ya. Tolong tadi dipersiapkan dengan baik, ada pertanyaan dan lain sebagainya ya. Apalagi yang belum terjawab tadi? Masalah apa? Oh, takdir. Takdir itu ada dua ya. Apa yang disebut sebagai takdir mubrom, dan yang kedua adalah apa yang disebut sebagai takdir mu'alak. Ini bicara takdir ya. Takdir. Itu ada dua, yaitu ada yang mu'alak, ada yang namanya mubrom. Ya. Kalau mu'alak ini hak manusia diberi untuk ikhtiar, itu loh maksudnya. Ya. Kamu kalau kamu sakit kok nggak berobat, terus kamu bilang, "Mus ora berobat ya ora apa-apa lah, sementing kan ya urip mati adalah pangeran." Itu tidak boleh. Ya, gitu ya. Terus ada yang mutlak ya. Itu adalah urusan pati, urusan apa nih? Rezeki, urusan jodoh. Ya, kadang diikhtiarno
sampai kenal sampai puluhan tahun akhirnya ora dadi dipek wong liya gitu kan. Nah, itu. Piye nak ngono iku? Sakit apa ora? Nah, terus kalau sakit apa kata kamu? Wah, bener. Nah iya. Kata akhirnya kan, ya sudah, tapi rasanya berat ya. Sakit kalau mengatakan apa? Lah iya, masa iya? Masa iya? Masa sebentar? No gitu. Mobil Mas, supaya mobil. Ini loh. Apa teman-teman disut mobile. Ya itu ya. Jadi memang apa rezeki, jodoh, kematian itu adalah hak prerogatif Allah. Manusia hanya wajib ikhtiar. Maka ojo kenceng-kenceng. Nah, kalau kenal sama apa wanita atau laki-laki kenal apa yang lain itu ojo kenceng-kenceng. Engko nek ora dadi mumet. Kadang kala ono sing jatuh. Lah yang nglakoni ya. Benar ya? Baik-baik saja, datar-datar saja. Itu kan hanya sebagai apa ya? Prolog saja. Sebagai prolog, usah kenceng-kenceng. Nanti malah orang malah mumet kamu dewe. Ya, paham ya? Ya, itu penting. Oke. Mobile aja, Mas. Yang kedua, nah itu tadi ada yang mengatakan menarik. Ada orang yang bunuh diri ya. Itu takdir atau bagaimana gitu? Orang bunuh diri itu loh. Ya kenean one ya. Need apa one? Kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Ini apa namanya? Orang bunuh diri itu sebenarnya adalah takdir. Tetapi Allah mengecam takdirnya itu dengan cara yang tidak benar. Paham? Nah, itu takdir sebenarnya. Tapi Allah mengecam kalau takdirnya itu dilakukan dengan cara yang tidak benar. Wes saiki naik sepeda motor, ya toh? Tiba-tiba kamu pengen jungkel terus mati. Orang gue helm, loh ya. Kamu kan punya keinginan kan? Ya, takdirmu tuh jungkel dan mati, tapi Allah tidak suka, gitu loh. Ya. Nah, iya itu. Jadi Allah tidak suka kalau ada kalau bahasa Allah itu Allah tidak menyukai orang yang menganiaya diri. Paham? Ya, itu termasuk menganiaya diri. Tapi takdirnya dimatikan memang. Ya mati takdirmu. Ya, tetapi Allah tidak suka untuk orang yang menganiaya di paham ya? Ya itu ya, jelas ya? Oke, baik. Nah itu kira-kira ya sebenarnya menarik ini karena waktunya sudah habis. Saya terima kasih sekali atas atensinya. Tadi sudah, saya senang kalau untuk diskus bisa berkembang. Minggu depan dipersiapkan yang baik ya, supaya ada tanya yang kayak seperti ini ya, itu ditingkatkan lagi ya. Apa yang belum saya jawab tadi, belum saya terangkan materi ini. Udah ya? Apa nih semurung? Wes, udah ya, takdir wes ya. Ya itu kira-kira seperti itu. Jadi Allah itu tidak menyukai untuk orang yang menganiaya di takdirmu mati, tapi dengan jalan yang tidak baik, bunuh diri. Nah itu enggak benar. Paham? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya mudah-mudahan saya pesan pada anak-anak pada mahasiswa supaya sholatnya ditingkatkan ya. Doa kepada Allah dan tolong nanti ada ayat-ayat nanti di elena ditulis. Ini saya beri PR. Banyak yang tidak ditulis di situ. PPT-nya itu enggak ditulis. Tolong ditulis saja. Jangan Quran surat ini toh, tapi ditulis sekalian. Paham ya? Nah, yang tidak ditulis tadi sebagai landasan hukumnya, tolong nanti dibuka di Elena dicari. Itu PR. Oke ya? Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.